Kita Gimana? ucapkan selamat dulu untuk Karni Ilyas. Selamat menonton Pengangguran. Selamat. Hah? Jadi si Karni Ilyas ini tadi typing. Loh, kamu itu. Kamu adalah yang nonton saya. Ya kan? Saya ini Kamu kan sedang bukan menonton saya, pengangguran. betul? Kalau saya Kenapa? sudah terkenal, saya public figure. Public figure. Saya jurnalis TV One. Hmm. Saya bukan pengangguran. Lalu kenapa Bapak mengatakan selamat menonton Pengangguran? Kamu itu yang pengangguran. Ya Anda kan lagi nonton begini. kan? Nonton saya yang Pengangguran kan? Begini nah ya. Nah, jelas Silakan. itu. Hmm. Silakan Anda itu beropini, tetapi jangan mendiskreditkan atau menjelek-jelekan denominasi dari gereja lain. Itu tidak Siapa yang baik itu. menjelekkan? Siapa yang menjelekkan? Apa yang saya jelekkan denominasi lain? Tidak baik itu. Ya enggak, yang saya Lebih jelekkan baik itu apa? Anda itu merenung follower ada banyak ya, 40 RB, tetapi total like kamu itu sedikit itu. Itu aja renungkan itu. Saya nggak perlu merenungkan itu, karena saya tidak Saya butuh. follower saya baru sedikit, tetapi like Saya tidak lebih mencari banyak dari follower. kamu. Gini ya Pak ya, saya tidak mencari follower, Artinya, saya tidak mencari like. lebih disukai daripada kamu. Adakah orang disukai ngomong Nah, sudah sendiri jelas itu. disukai? Adakah orang disukai Orang-orang mengatakan seperti sendiri kamu itu disukai? pengangguran yang hanya Kamu adalah hobi pekerja ngebacot, yang nonton tetapi Pengangguran, nggak Pak. punya ilmu. Iya, kamu adalah pekerja yang nonton Pengangguran, Pak. Dan saya sangat bangga pekerja nonton Pengangguran. Jarang-jarang, biasanya pengangguran itu nonton pekerja, Pak. Saya kasih tahu Bapak, saya tidak pernah menjelekkan Denom. Kalau Denommu jelek, itu karena memang jelek. Ya? Begitu ya, Pak. Saya menjelekkan sesuatu yang jelek. Kalau sudah jelek, ya jelek saja, Pak. Kayaknya pendeta ya Bapak ini. Iya, tugasmu juga itu aslinya apa? belum tentu Kamu baik, public kamu. figure. Kamu tuh aslinya juga belum tentu baik. Kamu sudah pasti baik. Perempuan baik-baik Karena nggak Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang baik di dunia ini, hanya Allah yang baik. Saya bukan Allah, Pak. Kalau sempat saya mengaku baik, saya Allah. Baca dong Alkitabnya, Pak. Kamu nggak pernah baca Alkitab ya? Pendeta seperti kamu nggak pernah baca Alkitab. Nggak boleh manusia mengaku dirinya baik. Karena hanya Allah yang baik. Ini. Oh, kamu. Kalau kamu anti Jadi kamu poligami, ini yang- mendingan poligami yang dulu, Pak. nangis-nangis mewek-mewek minta maaf sama orang Islam itu. Ya harus. Orang Kristen itu memang harus minta maaf kalau salah. Kalau ada orang Kristen yang tidak minta maaf, kamu bukan Kristen. Ngerti? Wah. Orang Kristen mewek-mewek minta maaf harus. Yesus aja nggak pernah salah, dia mengampuni orang. Kalau ada orang Kristen nggak pernah mewek minta maaf, ya, kamu bukan Kristen. Kamu bukan diajarkan Yesus, kamu diajarkan setan. Karena iblis itu tidak pernah nangis dan minta maaf. Kamu mau jadi iblis? Ya, itu namamu aja ngambil-ngambil nama orang, Karni Ilyas. Jangan, kamu sudah tua, banyak-banyak merenung, Pak. Sudahkah kamu mendapatkan ajaran yang benar? Saya tidak pernah menjelekkan denominasi di sini. Coba, ada nggak saya menjelekkan denominasi orang? Itu, saya hanya menyatakan kebenaran. Ketika saya menyatakan kebenaran, apakah aku menjadi musuhmu? Ini juga ada ayatnya. Jadi kalau situ merasa tidak benar, perbaiki dirimu, bukan membela diri. Tuhan tidak suka sama orang yang membela diri. Tetapi yang mengakui kesalahannya, itulah yang dianggap layak bagi Tuhan. Kamu tahu apa firman Tuhan, Pak? Kamu bahkan gak pernah tahu firman Tuhan. Siapa saja, itu Galatia 4 ayat 16. Siapa saja manusia yang mengaku dirinya baik, silakan mengaku dirinya Allah. Karena itu kata Yesus. Kakak boleh bacain Kak Kristin? Ada ayat ini. Saya tidak pernah sembarangan berbicara. Semua yang saya ungkapkan ini ada dalilnya. Ya. Gimana Kak? Hanya Allah yang baik. Ini, kamu tidak baik. Ya memang saya tidak baik. Siapa yang bilang saya baik? Ini Yesus sendiri yang bilang. Ya,
Kamu baca Markus 10 ayat 18. Nih, kamu nggak pernah baca Alkitab kamu. Buka Alkitabmu kek. Udah tua. Markus 10 ayat 18. demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu. Tidak ada seorang pun yang baik. Jadi manusia jangan pernah mengakunya dirinya baik. Karena kamu Allah. Kamu sedang mengakui dirimu Allah. Maka kamu adalah 666. Kamulah antikris. Tidakkah kau sadari kamu manusia yang ingin menjadi Allah? Ya? Jangan adu ayat sama saya, nggak usah. Saya nggak pernah mengeluarkan narasi dari diri saya sendiri. Selain dari sini. Kalian boleh cek apa yang saya katakan itu dari sini dasarnya. Saya tidak pernah dasar apa pemikiran saya itu dari sini. Saya tidak pernah menjatuhkan pikiran saya itu kepada pikiran saya. Tapi dari situ. Tulisan para nabi dan para rasul yang diilhami Allah. Ini juga ada dalilnya. Segala tulisan yang diilhami Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jangan ngaku Kristen kalau kamu belum pernah minta maaf. Ingat ya Pak, kamu kan sedang mengejek saya dengan mengatakan saya nangis-nangis minta maaf. Saya tiap hari minta maaf Pak. Karena saya tiap hari bikin salah. Kalau kamu tidak pernah minta maaf dalam satu hari, saya pastikan kamu adalah malaikat yang jatuh itu. Ada di dalam Alkitab dikatakan malaikat itu pernah minta maaf? Ada nggak? Mana ada malaikat yang jatuh itu minta maaf, Dek? Nggak ada. Maka kamu kalau jadi orang Kristen, jangan pernah seperti malaikat jatuh. Orang Kristen itu wajib minta maaf. Sekalipun kamu tidak salah, kamu wajib minta maaf. Kenapa? Ada orang yang tersinggung mungkin dengan perkataan kamu. Udah saya bilang, saya kalau nggak ke band, saya pasti mengakhiri dengan memohonkan maaf. Itu ya, jangan ngaku Kristen kau, Dek. Ya, stop kamu ngaku Kristen. Kalau kamu belum pernah minta maaf sama orang, ya. Tapi lucunya ya, si Karni Ilyas anti poligami ini ya, dia selalu nonton saya. Keluar kau dari sini. Ya, kamu dapat ajaran ya dari sini ya. Sudah saya pastikan minimal satu orang di room saya ini pulang dengan membawa firman. Amin. Saya akan pastikan itu. Satu orang, saya tidak butuh ratusan orang. Tadi kamu sampai menghina like saya sedikit, karena saya memang nggak posting. Lihat postingan saya memang banyak. Kak, saya datang ke sini bukan cari followers. Satu orang. Itu saya katakan. Satu orang saja mendengarkan saya dan dia paham firman Tuhan, itu kesuksesan saya. Tapi kalau saya live beribu-ribu orang, tidak ada orang yang memahami firman Tuhan, cuman senang-senang aja, saya gagal bukan live. Saya pastikan itu. Jadi stop kamu bilang like kamu sedikit. Saya nggak butuh disukai orang. Yang menyukai Yesus juga nggak banyak orang. Lihat mayoritas di Indonesia. Apakah Kristen? Saya tanya. Apakah mayoritas di Indonesia menyukai Tuhan Yesus? Tidak. Sekalian kamu hina Tuhan Yesus ini. Dia kurang like-nya. Yesus itu kurang like-nya di Indonesia. Mau apa? Itu tolok ukurmu. Jangan bikin tolok ukur itu tolok ukur duniawi. Bahkan Kristus itu di Israel aja dia ditolak. Hanya berapa ribu orang sampai dia menyatakan kebenarannya. Udah ngelihat kebenaran aja orang nolak gitu loh. Apalagi saya yang berjuang di live ini. Tuhan Yesus itu, bayangin, banyak orang yang menolak dia. Jadi saya jangan pernah berpikir saya diterima. Nggak ada yang seperti itu konsepnya. Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu akan diapain, Kristen? Oleh sebab namaku akan disukai oleh sebab namaku. Ada Tuhan Yesus bilang gitu? Enggak, Kak. Kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Kamu salah satu pembencinya, Karni Ilyas. Maka benarlah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tergenapi nggak?
Tergenapi nggak Kristen? Iya, Kak. Detik ini aja perkataan Yesus itu tergenapi. Kamu akan dibenci karena namaku. Dia tadi sudah membenci saya. Ya nggak apa-apa ya, it's okay. Memang itu salib saya. Nggak masalah untuk itu. Tapi adakah orang Kristen bersedih karena dibenci? Orang Kristen nggak perlu bersedih kalau dibenci. Tetapi disuruh apa kita? Mendoakan. Gitu. Jadi Pak Karni Ilyas, kamu keluar aja kalau kamu nggak suka. Kamu cari aja room yang euforianya banyak. Ya, karena di sini saya memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan hadis atau Quran. Nah, kamu cari room lain. Di sini tuh nggak kayak gitu. Ini Citayam Pride, bro. Ya biarkan saya dengan versi Citayam saya. Ya kalau kamu suka yang aneh-aneh, silakan cari yang aneh-aneh. Saya nggak butuh itu. Dan saya nggak butuh like orang. Silakan Pak Christian, Bu Kristen. Ya. Ibu pulang. Oh ya, sorry. Saya masih kecil, masih Oke, di bawah 25 loh dipanggil ibu. Ya, saya baru 9 tahun, Kak. Oh iya. Iya ya. Jadi itulah tadi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Kak, hamba Tuhan ataupun pendeta ataupun pastor juga itu minggu lalu lah ketika kami kumpul. Jadi sama jemaat-jemaat juga gitu. Jadi saya men-sharingkan, ibu suka buka TikTok ya kepada salah satu ibu. Tapi ibu ini sudah menjauh dari persekutuan. Suka katanya. Nah ibu kalau buka TikTok, tengoklah bu ini bu. Kebetulan waktu itu kakak lagi live. Nah ini bu, ini maaf kata dari kalau dilihat dari backgroundnya memang dia kakak ini Muslim, tapi ya puji Tuhan memang dia diperkenalkan dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya bilang kayak gitu. Oh iya siapa namanya? Oh tapi aku pernah nonton kayak gitu. Nah kemudian dinotis lah sama beberapa hamba Tuhan dan pendeta gitu. Siapa itu? Itu orang baru. Enggak tahu sih Pak, saya sih baru nontonnya beberapa bulan yang lalu juga, saya bilang kayak gitu. Tapi saya banyak belajar melalui kakak ini karena doktrinnya apapun yang disampaikannya memang benar sesuai dengan firman Tuhan dan Alkitab kayak gitu. Nah, terus adalah lagi yang nyatain kalau saya nggak suka dengan itu, saya sukanya dengan Mikana katanya. Nah saya ingatlah waktu itu kakak pernah bilang kalau Mikana itu dia nggak diakui gereja kan, bahkan dia tidak punya gereja gitu. Nah sedangkan orang Kristen itu kan dia simbolnya itu gereja walaupun gereja tidak berbentuk fisik, tapi kan yang sesungguhnya gereja itu hati manusianya sendiri seperti itu. Nah kemudian saya sampaikan lah, tapi Mikana itu nggak bergereja dan dia tidak diakui oleh gereja, saya bilang kayak gitu. Oh katanya apa iya? Nah artinya gini, seorang hamba Tuhan atau pendeta ataupun pastor pun kalau saya nggak tahu Kak ya, mungkin ini prinsip saya. Kalau bagi saya, menurut saya, sekalipun saya bergaul dengan hamba Tuhan, bergaul dengan kalangan mahasiswa teologi, semuanya saya gauli. Tapi juga di situ saya mengambil semua saya gauli. semua. Apa ini? Gauli. Aku kok agak-agak. Bukan, sorry. Lanjut. Aduh capek deh. Bukan itu maksudnya. Semuanya saya tidak Bergaul. ya, semua saya bergaul dengan mereka gitu. Jadi yang saya ambil tuh ilmu-ilmu pengajaran-pengajaran yang sudah mereka dapatkan gitu. Nah, tapi ya menurut saya walaupun itu saya juga perlu pengajaran dari hal yang lain supaya menambah ilmu gitu kan. Tapi tidak bagi sebagian banyak orang, sekalipun dia juga hamba Tuhan atau pendeta, dia punya prinsip begini. Oh saya tidak setuju dengan rekomendasi dari kamu katanya gitu. Kalau si Agatha ini dia pintar, lihat aja dia masa lalunya begitu. Tapi kan kita tidak perlu memandang masa lalu orang Pak. Nah, yang saya pandang jujur aja. Harusnya kamu bilang gini,
Jangan pernah baca surat Rasul Paulus. Masa lalu Rasul Paulus tuh menjijikkan loh. Iya, betul. Nah, kemudian pas kesaksian kakak yang pernah bilang pernah agnostik kan, nah gitu, itu kan saya bilang apapun itu, yang penting ini bisa menambah wawasan saya. Sampai saya bilang ke salah satu ibu atau jemaat yang tadi saya tanya buka TikTok itu, suruh nonton live kakak dan keluarganya. Saya bilang kalau ibu tidak cukup dengan penjabaran dari hamba Tuhan ataupun siapapun itu, gembala ataupun pastor, silahkan ibu masuk aja di roomnya Kak Agatha ini. Saya setiap hari itu pokoknya saya mau tidur pun, entah itu tidur siang ataupun tidur malam, HP saya ini sampai mati gitu. Saking sudah ini apa namanya, sudah mungkin HP-nya sudah bosan nonton live gitu, tapi saya tertidur gitu kan. Oh iya ya Kak, katanya gitu. Iya ibu silakan nonton. Jadi memang dari situ sudah beriringnya lah jalan sama saya. Kalau ibu itu selalu kabari, Kak aku udah nonton live-nya Kak Agatha ini bagus. Di situ yang nggak kita tahu ternyata firman Tuhan itu berkata demikian, yang kita belum terima pengajarannya seperti itu, ternyata kita bisa mengerti dan belajar dari live kakak. Betul bu, saya bilang, saya pun juga walaupun terlepas dari pergaulan saya dengan hamba-hamba Tuhan, tapi menurut saya butuh ilmu yang lebih dan lebih seperti itu. Jujur kak, saya terberkati sekali. Makanya saya scroll kakak ini juga TikToknya ya Tuhan banyak sekali. Jadi saya harus mencari itu apa namanya, di searching itu Agatha of Palermo live sekarang kayak gitu. Jadi sampai segitunya di situ muncul akun-akun kakak yang aktif di live. Pokoknya kalau saya live gini, ada yang sebelahnya gini, follow aja. Walau namanya ganti-ganti atau apapun, itu kan bentuk kamuflase saya. Memang saya sengaja tidak menampilkan lagi nama asli saya. Kenapa? Karena saya mengurangi terkenal. Terkenal sih karena doktrinnya. Saya males gitu, nanti rame, makanya saya bebek. Ya, nama aku nggak ada, hampir nggak ada yang kayak gitu. Tapi kenapa selalu ada yang nonton ya? 2 biji, 3 biji, berapa orang itu kan membuktikan bahwa orang itu butuh effort untuk cari saya. Sengaja saya. Iya betul loh. Padahal paling sedikit yang nonton live-nya kakak itu paling sedikit lah 400 orang. Terus paling banyak kemarin 1, berapa K gitu. Ya, sempat kemarin cuma 80 orang ada. Apa iya? Akun kecil, akun baru netes ya, karena waktu itu kena banned semua gitu. Iya, jadi kalian itu kalau mau cari kebenaran tuh effort dong, jangan dicekokin mulu kayak anak bayi gitu. Iya, sengaja, makanya saya bilang, aduh saya muyang. Makanya saya bilang saya ini sengaja, biar nggak dikenal, karena orangnya pasti nyari kata kuncinya Agatha Live, betul kan? Iya betul. Kata kuncinya itu kalau nggak di YouTube, di TikTok, di mana aja pasti itu. Saya sengaja itu biar nggak terkenal. Ya ampun. Jadi untuk kalian yang di bawah yang bilang cari popularitas, cari ini, gue lagi ngumpet cari popularitas. Wah, sesuai dengan kamu itu RT 6. Kok kabur ngumpet? Iya, orang lagi ngumpet lu cariin. Inilah kayak sama kayak Yesus. Yesus tuh kan berkali-kali ngumpet melarikan diri kan. Betul nggak? Pernah baca di Alkitab? Yesus tiba-tiba menghilang. Betul. Pernah baca nggak? Yohanes 8 tuh. Dia menghilang berkali-kali dicariin. Saya juga gitu. Sebab apa? Apa coba jawaban Yesus? Belum waktunya. Kamu belum waktunya dapetin saya. Saya ngumpet terus. Ya kan? Gitu. Relate nggak dengan ayat Alkitab? Relate. Ini niru-niru. Loh, saya bukan niru. Saya belajar. Saya belajar dari apa yang dilakukan Tuhan. Kan udah dibilang, segala tulisan yang diilhami Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Loh, saya belajar dari sini, bukan ikut-ikutan. Justru saya niru. Kalau Yesus bilang belum saatnya, ya belum.
Gitu loh. Jadi saya ngomong itu nggak tahu, saya tiba-tiba nyambung aja ke Alkitab. Nggak tahu saya serius ya. Saya bahkan ya, kayak spontanitas itu ada. Tapi kenapa relate di situ? Saya juga nggak tahu. Ini yang namanya kehendak Tuhan. Tanpa saya sadari. Itu yang saya lakukan. Pasti kok nyambung ke situ. Nggak tahu. Saya punya ilmu cocokologi atau apa, saya nggak tahu. Tapi suka relate aja ke situ. Spontanitas yang saya lakukan tiba-tiba ada. Saya juga nggak ngerti ini gitu loh. Tapi ya, saya mengatakan ya, ini mungkin penyertaan Tuhan kepada saya. Nah, kalau kalian terima nggak terima ya itu kembali kepada pemirsa. Gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman yang di bawah juga, makanya saya bilang, kalau kamu cinta Tuhan Yesus, carilah orang-orang yang menyatakan firman Tuhan. Gitu kan? Mungkin nggak kamu cinta Tuhan tapi sukanya hadis? Kamu ngakunya cinta Tuhan Yesus, nyarinya Quran. Kamu sedang berusaha menjatuhkan orang lain, lawanmu itu dengan cari-cari kesalahan orang lain. Itu yang kalian lakukan kan? Betul nggak? Tapi coba lihat, apa yang dilakukan trio kuek-kuek? Yang dibahas apa, Kak? Tahu kan trio kuek-kuek itu kan? Ya apa Kak? Inisialnya Z, U, M, A, Oh, I, F, A, N, O, R, A. Tahu kan? Unirifa itu yang sering Jangan lewat. dijelasin. Oh iya. Jangan sampai terkenal di room saya nggak suka mendobo nama itu. Ya, kalian tahu kan? N, A, N, D, A, R. Nah itu. Coba lihat. Kalau mereka cinta Tuhannya, jangan bahas Alkitab. Saya yakin mereka cintanya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin nggak kamu cinta sama laki-laki, tapi yang kamu omongin laki-laki lain? Nggak mungkin lah. Saya yakin mereka itu sebenarnya cinta gitu, tapi sok benci tapi cinta, yakin. Haleluya kan, puji Tuhan kan, betul nggak? Kenapa kalau mereka cinta Tuhannya, harusnya mereka bahas Tuhannya. Kenapa bahas Tuhan kita terus? Curiga, ya kan? Benci tapi cinta. Ya, awalnya benci, ya kan? Benci itu benar-benar cinta. Nah gitu. Dan kalian pun orang Kristen harusnya gitu. Saya curiga kalau kalian bukannya kitab orang, saya curiga kalian itu sebenarnya cinta sama kitabnya mereka. Butuh donasi mereka bun, cari cuan. Iya, makanya saya bilang Tuhan Yesus itu adil nggak? Adil. Yang nggak percaya kepadanya aja dikasih rezeki kan? Mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus itu ngasih mereka berkat, betul nggak? Betul. Siapa yang ngasih mereka berkat? Apakah Tuhan mereka? Enggak. Tuhan Yesus yang ngasih. Pernah kepikiran nggak sampai situ? Itu. Kurang apa Tuhan Yesus itu? Memberkati orang yang jahat maupun yang baik, yang percaya maupun yang tidak. Bahkan memberikan matahari, hujan kepada orang yang percaya dan tidak. Ada ayatnya di Alkitab. Cari aja, pasti ada. Allah itu memberikan hujan itu bukan kepada orang baik aja, tapi orang jahat. Ini bukti bahwa Yesus juga memberikan berkat bagi trio kuek-kuek. Setuju nggak? Setuju Kak. Nah, itu. Saya aja diberkati sama Tuhan Yesus. Saya bahkan makan dari firman Tuhan. Bayangin kalian. Kurang apa? Terus kau ngapain nyari dunia ini? Ngapain kamu sibuk? Tadi ada yang bilang, terus Kak kami gimana cari makan? Saya cari makan dari sini. Dengan cara jujur. Emangnya kok kira firman Tuhan ini gak bisa kasih kau makan? Saya makan sampai detik ini. Lagi lapar sih, belum sarapan. Belum makan dedek. Belum makan dedek. Oh, bisa beli makan dedek dari firman Tuhan. Kurang apa? Kurang. Nggak ada kurang-kurangnya Tuhan saya. Gitu masih mengejek Tuhan saya. Kau olok-olok aja kau dapat makan dari sana. Ya, untuk trio kuek-kuek. Saya hari-hari. Kenapa saya jatuh cinta? Ini yang ngasih saya makan. Nggak hanya makanan di jiwa saya, juga makan di perut saya.
Kurang bersyukur kayak gimana kita punya Tuhan yang keren kayak gitu. Berita penyaliban itu memberi makan banyak orang. Lihat dari mereka itu. Ya kan? Makanya, makan tuh hujatan, makan tuh olok-olokan. Kami tidak memakan olok-olokan dan hujatan. Tapi kami memakan berkat yang ditaburkan Tuhan kepada kami. Andai kita mau mengoreksi diri kita sendiri, kita akan menyadari kita itu hidup bukan hanya untuk makan. Kamu itu makan untuk bertahan hidup sampai kamu dapat hidup yang sejati. Itu ada juga ayatnya. Saya ngomong nggak mungkin nggak berdalil. Gitu. Bahkan dari olok-olokan mereka bisa jadi kaya. Betul nggak? Mereka itu bisa tahu nyetir mobil aja karena dari mengolok-olok firman Tuhan. Itu pun diberkati Tuhan. Jadi orang Kristen di sini jangan pernah merasa tidak terberkati. Selalu terberkatilah kamu. Karena Tuhan kita begitu luar biasa. Kayanya dia. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Itu tadi suatu tamparan besar kata Kak Christian. Kakaknya yang sudah sekolah sampai sarjana ya, STT ya. Iya, Kak. Tapi jatuh ke dalam Dosa. Nah, itu. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Karena dia tidak mengecap firman Tuhan itu dengan baik. Karena jarang merenung. Banyaknya ngebacot. Makanya kurang-kurangi ngebacot, udah aku bilang. Banyak-banyakin merenung.